Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Insinyur Ayu Usbani STMT. Yang saya banggakan teman-teman yang ada di forum presentasi kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Pertama Termodinamika. Sebelum masuk ke inti, langkah baiknya kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurmala Syarisa Fitri dengan NPM 2432108444. Yang kedua ada Natasha Gwen Mezaluna dengan NPM 2432101159. Yang ketiga ada Andi Rahmat Farera dengan NPM 2432104488. Ada pula hukum pertama termodinamika, merupakan prinsip dasar yang menyatakan konservasi energi. Hukum pertama termodinamika dirumuskan oleh Julius Robert Mayer dan James Pascual-Joly pada tahun 1840-an. Bunyi hukum pertama termodinamika adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Persamaan dasar delta U sama dengan Q per W kurang W. Di mana delta U itu perubahan energi dalam sistem internal energi. Sedangkan Q energi panas yang masuk atau keluar dari sistem. Sedangkan W usaha yang dilakukan oleh sistem positif jika sistem melakukan usaha negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Baiklah, selanjutnya ada komponen utama yang akan dilanjutkan dengan Natasha Gwen. Kepada Natasha Gwen dipersilakan. Komponen utama hukum pertama termodinamika itu ada 3. Yang pertama, energi internal atau U. Energi total dari partikel dalam sistem termasuk energi kinetik dan energi potensial mikroskopis. Energi internal ini dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan jumlah molekul. Yang kedua, ada panas atau Q. Transfer energi akibat perbedaan suhu, di mana jika Q positif, panas masuk ke sistem, dan jika Q negatif, maka panas keluar dari sistem. Yang ketiga, ada usaha atau W. Energi yang digunakan untuk mengubah volume sistem, dan usahanya itu bisa dihitung dengan W sama dengan P delta V. Contoh aplikasi hukum pertama termodinamika. Yang pertama, ada proses isotermal pada saat T tetap, di mana tidak ada perubahan energi internal atau delta U sama dengan 0, maka Q sama dengan W. Yang kedua, ada proses adiabatik pada saat Q sama dengan 0, maka tidak ada transfer panas dan delta U sama dengan W. Yang ketiga, ada proses isokorik pada saat V tetap. Di sini tidak ada usaha atau W sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q. Yang terakhir itu ada proses isobarik di mana P tetap, panas digunakan untuk mengubah energi internal dan volume. Baiklah, terima kasih kepada Natasha Gwen. Selanjutnya visualisasi akan disampaikan kepada Andi. Kepada Andi dipersilakan. Di sini ada visualisasi yang ternyata ada 2, yaitu diagram PF atau tekanan volume, atau dalam bahasa Inggris yaitu pressure volume, di mana diagram pressure volume digunakan untuk menunjukkan hubungan antara usaha dan volume. Dan kemudian ada diagram TS
suhu, entropi, di mana diagram ini digunakan untuk menggambarkan aliran panas dalam sistem. Di sini juga ada contoh di kehidupan nyata yang dimana ada A, mesin kalor, yaitu prinsip kerja mesin kalor berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Dan juga contohnya adalah satu mesin mobil, yaitu mesin mobil mengubah energi kimia bahan bakar menjadi usaha mekanik. Dan kemudian ada turbin mengubah energi panas dari uap menjadi energi kinetik. Dan kemudian ada B, sistem pendingin. Prinsip kerja lemari es atau AC menggunakan proses adiabatik dan isohorik. Energi dipindahkan dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan menggunakan usaha. Kemudian di sini ada contoh soal yang dimana sebuah gas ideal berada dalam silinder dengan volume tetap. Gas menyerap panas sebesar 500 Joule dari lingkungan. Berapakah perubahan energi internal gas? Di sini cara penyelesaiannya itu adalah karena volume tetap, maka tidak ada usaha sehingga W sama dengan 0. Yang akhirnya membuat delta U sama dengan 500 Joule dikurang 0. Yang akhirnya 500 sama dengan 500 Joule. Jawabannya adalah perubahan energi internal gas adalah 500 Joule. Baiklah, terima kasih kepada Andi. Ada pula kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu hukum pertama termodinamika adalah dasar dari berbagai proses termodinamika, seperti mesin, kalor, pendinginan, dan transformasi energi. Prinsip ini menekankan bahwa energi dalam sistem selalu terkonservasi, baik dalam bentuk panas, usaha, maupun energi internal. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.